kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan hingga nanti di akhirat. Garis besarnya begini, jikalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan memutuskan, menyatakan bahwa ini ternyata adalah salah, berarti orang Kristen dan Katolik masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau ternyata di akhirat ini Tuhan menyatakan bahwa Bible ini ternyata benar, maka kesimpulannya orang Kristen masuk surga. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan syariat perintah Bible ini justru mayoritas orang Islam. Orang Kristen sama sekali banyak hal yang tidak dikerjakan, bahkan mengingkari. Kita sudah mendengar secara bersama-sama apa yang menjadi argumentasi Ustadz Ipung dalam membenarkan imannya lewat Alkitab yang dipercayai oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan. Jawaban saya yang pertama kepada Ustadz Ipung dan teman-teman Muslim yang memakai Alkitab orang Kristen yang dipakai untuk membenarkan iman mereka, yaitu mereka ini orang yang tidurnya terlalu miring. Mengapa saya katakan demikian? Karena di satu sisi, banyak umat muslim mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Alkitab ini bukan firman Tuhan. Alkitab ini sudah dirubah oleh manusia. Alkitab ini sudah direvisi. Alkitab ini bukan firman Tuhan, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, mereka justru memakai Alkitab yang mereka anggap sendiri palsu untuk membenarkan iman mereka. Bagaimana sesuatu yang kita anggap salah itu bisa membenarkan iman kita sendiri. Kan lucu. Itulah sebabnya saya katakan bahwa tidurnya terlalu miring. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Ustadz Ipung mengatakan bahwa Alkitab yang dia pegang itu bisa dijadikan taruhan iman sampai di akhirat nanti. Ustadz Ipung mengatakan lagi bahwa jikalau nanti di akhirat Tuhan atau Allah menyatakan bahwa yang benar itu adalah Alkitab, ya, yang benar itu adalah Alkitab sebagai firman Tuhan, maka orang Muslim tetap masuk surga, sedangkan Kristen tetap masuk neraka. Jadi dia tetap masuk surga karena syariat-syariat, hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab, yang tercatat di dalam Alkitab, itu ternyata dilakukan oleh umat Muslim, sedangkan umat Kristen tidak melakukannya, bahkan mengabaikannya. Sehingga kalau Alkitab ini benar nanti di akhirat, Alkitab ini firman Tuhan, orang Muslim tetap masuk surga dan orang Kristen tetap masuk neraka. Dan kalaupun nanti di akhirat dikatakan bahwa Alkitab ini ternyata salah, bukan firman Tuhan, orang Kristen tetap masuk neraka dan orang Muslim tetap masuk surga, karena orang Kristen tidak beriman dan tidak percaya kepada Al-Quran sebagai firman Tuhan. Jadi dalam konsep Ustadz Ipung, Alkitab ini mau salah, mau benar, mau firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, orang Kristen tetap masuk neraka. Kira-kira begitu. Ya, karena mereka lah yang melakukan syariat-syariat yang ada di dalam Alkitab. Nah, pertama-tama saya katakan bahwa Ustadz Ipung ini memang bisa dikatakan ya, memframing ya kata-katanya, mencoba mengatakan bahwa mereka lah yang benar, nanti mereka akan sampai di surga. Pertama, bahwa ingat, ya, di dalam Islam tidak ada jaminan kepastian masuk surga. Itu tegas saya katakan. Tidak ada jaminan kepastian masuk surga di dalam iman Islam. Tidak ada. Anda bisa nonton satu video, yaitu video Pak Doditan bersama dengan Om Denny Sumargo, di mana Om Denny Sumargo bertanya kepada Dodita, apakah dalam Islam, kalau kita mengikuti agama Islam, apakah ada jaminan 100% pasti masuk surga atau tidak? Dan Pak Doni menjawab bahwa dalam iman Islam, orang Islam tahu syariat, tahu hukum, tahu aturan, kalau melakukan semuanya. Tetapi ketika ditanya apakah pasti masuk surga, jawabannya orang Islam yang paham, jawabannya pasti mudah-mudahan, bukan pasti. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa mereka pasti masuk surga, inilah orang Islam yang tidak paham imannya sendiri. Inilah orang Islam yang tidak paham dengan syariat imannya, yang tidak paham dengan rukun-rukun imannya sendiri. Karena mereka mengatakan pasti. Ya. Jadi di dalam iman kekristenan, Alkitab mengajarkan bahwa masuk surga itu bukan lewat perbuatan baik, bukan lewat amal ibadah atau usaha manusia. Karena ini bertentangan dengan iman Muslim dan apa yang diajarkan di dalam Alkitab.
iman Muslim mengajarkan mereka masuk surga lewat perbuatan baik, lewat amal dan usaha manusia. Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa masuk surga lewat iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ke-9 dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Tidak ada orang yang boleh memegahkan diri. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian masuk surga. Anda bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan 2 kali di sana pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bahkan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-2 dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Yesus ia lepas dari hukuman maut dan hukuman dosa. Jadi orang yang ada di dalam Yesus lewat bertobat dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa semua manusia, pasti memperoleh hidup yang kekal, pasti masuk surga. Sedangkan di dalam iman Islam tidak ada kepastian masuk surga. Kemudian Ustaz Ipung mengatakan bahwa kalau Alkitab ini benar firman Tuhan, orang Kristen tetap masuk neraka karena syariat-syariatnya, hukum-hukumnya hanya dilakukan oleh umat Muslim. Pertanyaan saya, syariat yang mana atau hukum-hukum yang mana di dalam Alkitab yang dipraktekkan, diajarkan oleh umat Muslim, yang dikatakan oleh Yesus? Kalau Anda baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa membaptis orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan saya, apakah umat Muslim, apakah Ustaz Ipung pernah dibaptis atau tidak? Apakah ini diajarkan kepada umat Muslim bahwa umat Muslim harus dibaptis atau tidak? Nah, yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 20 dan 26 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya, 26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada amanat yang kedua yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya untuk dilanjutkan dan diajarkan, untuk diestafetkan kepada orang-orang percaya, yaitu perjamuan Tuhan lewat simbolnya yaitu anggur dan roti, untuk menyimbolkan bahwa Yesus ini adalah darah dan tubuh Yesus Kristus. Ini hanya mengingat akan kematian Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya kepada Ustaz Ipung, siapa yang melakukan ini? Apakah umat Muslim ada perjamuan Tuhan lewat anggur dan roti yang disimbolkan atau tidak? Kalau tidak, lalu syariat yang mana yang Anda lakukan, yang saudara saya lakukan di dalam Alkitab? Sunat diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa yang lain, apalagi kepada umat Muslim. Kemudian apa? Berdoa dengan sujud. Sujud sebelum umat Muslim muncul. Berdoa dengan cara sujud itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jauh sebelumnya. Abraham, Musa juga pernah sujud. Jadi yang mana syariat yang dilakukan oleh teman-teman Muslim? Jadi sahabatku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah kelucuan Ustaz Ipung dalam membenarkan imannya lewat kitab orang Kristen yang dianggap mereka sendiri ini palsu, sudah direvisi, diubah, ini ditulis oleh tangan manusia, dan lain-lain. Justru mereka pakai untuk membenarkan iman mereka sendiri. Jadi coba dipikirkan lagi, coba direnungkan lagi. Dan saya katakan bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang memberikan jaminan kepastian masuk surga kepada umatnya, kepada pengikutnya, yaitu hanya Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain yang bisa memberikan jaminan sepasti itu kecuali Yesus Kristus. Jikalau Yesus ini bukan Allah, jikalau Yesus ini bukan Tuhan, jikalau Yesus ini bukan Sang Pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin manusia biasa bisa memberikan jaminan kepastian, memberikan hidup yang kekal kepada orang yang mengikuti Dia, kepada orang yang percaya kepada. Kiranya video ini bisa ditonton oleh Ustaz Ipung untuk dijadikan bahan renungan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati.